Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Isyatullah Amin. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Nama saya Nurul Fuadi. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Kami akan mempresentasikan materi yaitu dewasa tengah atau dewasa madya. Mari simak video presentasi kami berikut ini. Materi yang akan dibawakan hari ini: pertama, pengertian dewasa tengah atau usia madya; kedua, karakteristik usia madya; ketiga, tugas perkembangan; keempat, perkembangan fisik, kognitif, serta sosial emosi dewasa tengah atau dewasa madya. Pertama, pengertian dewasa tengah atau usia madya. Usia dewasa tengah merupakan usia di mana seseorang sudah mulai terjadi penurunan pada aspek fisik dan bertambahnya tanggung jawab. Pada usia dewasa tengah ini, seseorang lebih dewasa dalam berpikiran, namun ada kalanya terjadi ketidakpastian terkait dalam perubahan fisik yang berdampak kepada psikisnya. Pada usia dewasa tengah ini juga seseorang lebih memaknai hidupnya, melakukan hal yang positif dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya, rentang usia. Meskipun batasan usia tidak ditentukan, kita menganggap dewasa pertengahan sebagai periode perkembangan dimulai dari 40 tahun hingga 45 tahun dan berlanjut hingga 60 tahun sampai 65 tahun. Nah, selanjutnya karakteristik usia madya. Seperti halnya setiap periode dalam rentang kehidupan, usia madya disosialisasikan dengan karakteristik tertentu. Mendekati masa tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang dewasa itu akan mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia sampai kalender dan cermin memaksa mereka untuk mengakui hal itu. Selanjutnya, bagian dari karakteristik. Usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Banyaknya stereotip yang tidak menyenangkan tentang usia madya. Selanjutnya, usia madya merupakan transisi. Transisi senantiasa berarti penyesuaian diri terhadap minat, nilai, dan pola perilaku yang baru. Setiap perubahan mungkin mengakibatkan suatu krisis. Selanjutnya, usia madya adalah masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap perubahan peran dan pola hidup cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologi seseorang dan membawa ke masa stres. Selanjutnya, usia madya adalah usia berbahaya. Timbul kekecewaan pada homeostatis fisik dan psikologis. Hal ini tidak hanya mengganggu hubungan suami istri yang kadang-kadang menuju perpisahan atau cerai, tetapi juga lambat laun membawa pria maupun wanita kepada gangguan jiwa, alkoholisme, pecandu obat, dan bunuh diri. Selanjutnya, usia madya adalah usia canggung. Franz Blow mengatakan bahwa orang yang berusia madya seolah-olah berdiri di antara generasi pemberontak yang lebih muda dan generasi warga senior. Selanjutnya, usia madya adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, selama usia madya, orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Apabila orang yang berusia madya mempunyai kemauan yang kuat untuk berhasil, mereka akan mencapai puncaknya pada usia ini dan memungut hasil dari masa-masa persiapan kerja keras yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, usia madya merupakan masa evaluasi. Usia madya pada umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya, maka logislah apabila masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka semula dan harapan-harapan orang lain, khususnya anggota keluarga dan teman. Selanjutnya, usia madya evaluasi dengan standar ganda, satu standar bagi pria dan satu standar bagi wanita. Walaupun perkembangannya cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi, maupun dalam kehidupan sosial, namun masih terdapat standar ganda terhadap usia. Baik,
saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya. Masih sekitar karakteristik usia madya. Karakteristik selanjutnya adalah usia madya merupakan masa sepi. Dikatakan masa sepi karena masa ini ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tuanya. Hal ini mengakibatkan orang tua merasa sepi dengan ketidakhadiran anak-anaknya yang biasanya ada. Kecuali untuk beberapa kasus di mana pria dan wanita menikah lebih lama dibandingkan dengan rata-rata usianya, atau mereka menunda kelahiran anak sehingga mereka lebih mapan dan mempunyai keluarga besar sepanjang masa. Lalu karakteristik selanjutnya yaitu usia madya merupakan masa jenuh. Dikatakan masa jenuh karena banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-40 tahunan. Para pria menjadi jenuh dengan keseharian rutin mereka bersama dengan keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Kejenuhan tidak akan mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan pada usia manapun. Akibatnya, usia madya seringkali merupakan periode yang tidak menyenangkan dalam hidup. Dalam studi mengenai kenangan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sepanjang tahun, pada umur 40-49 tahun terbukti sebagai masa pada kebahagiaan paling sedikit. Hanya pada tahun-tahun setelah usia 60 tahun, mereka menemukan masa tersebut sebagai masa yang hampir tidak menyenangkan. Selanjutnya, materi mengenai tugas perkembangan. Ada beberapa tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh orang dengan usia dewasa tengah atau dewasa madya. Tugas perkembangan pertama yang harus dicapai orang dengan usia madya yaitu 1. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Maksudnya, karena kemampuan fisiknya menurun, otomatis mereka harus bisa menerima keadaan fisik tersebut. Seperti perubahan kemampuan indera, perubahan keberfungsian fisiologis, perubahan kesehatan, dan lainnya. Lalu, kedua, penyesuaian diri terhadap minat yang berubah. Karena perubahan tugas dan peran, otomatis minatnya pun mengalami perubahan. Adanya pergeseran minat ini seperti misalnya minat pada pakaian. Yang awalnya mereka berminat pada pakaian mewah, kini mereka mengubahnya ke pakaian yang memberi kesan lebih mudah. Ketiga, penyesuaian diri terhadap perubahan mental. Adanya kepercayaan tradisional bahwa bila kekuatan fisiknya menurun, otomatis kemampuan mentalnya pun menurun. Tapi ada bukti bahwa keyakinan tradisional ini tidak absah. Dalam kemampuan mental khusus, pemecahan masalah semacam ini dan kemampuan verbal dilaporkan bahwa hampir tidak adanya penurunan mental pada usia madya di kalangan orang-orang yang kemampuan inisialnya tinggi. Selanjutnya, keempat, penyesuaian sosial. Karena adanya perubahan sosial disebabkan oleh tanggung jawab yang mulai berkurang dan ekonomi yang meningkat, otomatis orang dengan usia madya mereka lebih banyak terlibat aktivitas sosial karena mereka sadar semakin bertambahnya usia mereka semakin membutuhkan kegiatan sosial agar tidak merasa kesepian. Selanjutnya, bahaya-bahaya personal dan sosial usia madya. Bahaya personal yang pertama, karena adanya keyakinan tradisional yang mereka terima, menimbulkan bermacam-macam kecemasan dan ketakutan. Lalu, mereka menentang pengelompokan usia karena itu berarti mereka menerima bahwa mereka bertambah tua. Lalu, mereka diharuskan untuk merubah peran dan itu bukanlah hal yang mudah.
lalu keharusan untuk mengubah keinginan dan minatnya, dan itu pun juga bukan hal yang mudah. Lalu apabila keluarga tidak mencapai simbol yang mereka inginkan, tentu akan ada pertengkaran di keluarga tersebut. Lalu orang dengan usia madya biasanya cenderung memiliki keinginan yang tidak realistis, dan itu termasuk bahaya. Lalu bahaya sosial, karena penyesuaian sosial pada masa sebelumnya tidak tercapai, maka pada masa ini pun tentu saja akan sulit tercapai. Ini menjadi buruk karena semakin bertambahnya usia seseorang, mereka semakin membutuhkan orang lain atau semakin bergantung pada orang lain. Apabila mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, otomatis ini akan menjadi salah satu masalah yang sangat serius atau sulit. Selanjutnya, penyesuaian terhadap pekerjaan. Orang-orang dengan usia madya harus mampu menyesuaikan dengan pekerjaannya yang mungkin mulai berubah dan lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi pekerjaan usia madya yaitu prestasi serta kepuasan. Penyesuaian terhadap perubahan pola keluarga. Pertama, penyesuaian terhadap perubahan peran. 2. Penyesuaian diri dengan pasangan. 3. Penyesuaian seksual. 4. Penyesuaian terhadap perubahan peran. 5. Penyesuaian terhadap pihak keluarga pasangan. 6. Penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan. Pertama, kehilangan pasangan karena cerai atau kematian cukup sulit untuk menyesuaikan diri. Penyesuaian diri dengan hidup sendiri. Pertama, menyesuaikan diri menjadi single dan selalu merasa bahagia. Penyesuaian diri dengan ambang masa pensiun. Pertama, masalah pensiun cukup menjadi masalah bagi pria bila perilaku anggota keluarga tidak menyenangkan, tentu menimbulkan masalah. Pertama, penyesuaian diri dengan ambang usia lanjut. Tidak memiliki persiapan dengan usia lanjut, sehingga periode usia lanjut mengecewakan. Sering takut dengan usia lanjut, hingga mengakibatkan perasaan tidak tenang. 2. Bahaya pekerjaan dan perkawinan usia madya. Bahaya pekerjaan, gagal mencapai cita-cita awal. Bahaya perkawinan, kebosanan, perubahan peran, ketidakmampuan membangun hubungan yang memuaskan dengan pasangan, penyesuaian seksual, pengangguran, merawat orang tua lanjut usia, dan kehilangan pasangan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu perkembangan fisik, kognitif, serta sosial emosi dewasa tengah. Di sini ada 2, yaitu yang pertama, perkembangan fisik kognitif pada dewasa tengah mempunyai 5 bagian. Bagian pertama yaitu sifat dewasa tengah. Di sini mengubah umur, banyak orang dengan usia 50 tahun lebih waspada dan produktif dibanding rekannya yang berusia 40-an. Semakin menjalani hidup sehat, semakin lambat penuaan. Mendefinisikan dewasa tengah, memberi batasan umur untuk dewasa tengah. Bagian kedua yaitu membangun fisik. Di sini perubahan fisik, penurunan fungsi fisik dan perubahannya, kesembuhan dari penyakit, gangguan kronis jarang terjadi di dewasa awal namun meningkat pada dewasa pertengahan. Tingkat kematiannya, penyakit kronis menjadi penyebab utama kematian dewasa tengah. Seks, wanita menopause. Pada pria terjadi penurunan, tapi tidak sedrastis wanita. Sedangkan di bagian ketiga itu perkembangan kognitif. Di sini intelijen, kecerdasan mau mengkristalakumulasi informasi dan keterampilan verbal meningkat di dewasa pertengahan. Memproses informasi, cara menilainya dengan menekan tombol hijau.
dan orang dewasa tengah cenderung lambat dibanding dewasa muda. Bagian keempat yaitu karir, pekerjaan dan waktu luang. Di sini bekerja di Midle, tantangan dari perusahaan camer santai, belajar untuk bersantai dan merasa nyaman. Bagian kelima atau yang terakhir ada agama dan makna dalam hidup. Agama dan kehidupan dewasa. Dewasa tengah lebih religius dan menganggap agama bagian utama kehidupan mereka. Agama dan kesehatan. Ada penelitian mengaitkan keterkaitan agama dan kesehatan. Arti dalam hidup, kualitas manusia yang paling berbeda adalah tingkat religiusnya. Nah, nomor 2 yaitu perkembangan sosial emosi pada dewasa tengah. Dia mempunyai 3 bagian juga. Bagian pertama yaitu teori dan perkembangan kepribadian. Di sini tahap dewasanya, tahap generativitas versus stagnasi erection. Pendekatan kehidupan acara, stres dan pengendalian pribadi pada umur. Bagian keduanya, stabilitas dan perubahan. Stabilitas dan perubahan perkembangan selama masa dewasa pertengahan. Menurut tinjauan penelitian terbaru oleh peneliti terkemuka Grant, Robert, dan Daniel, ada semakin banyak bukti bahwa sifat kepribadian terus berubah selama tahun-tahun dewasa, bahkan sehingga dewasa akhir. Penjelasan yang terakhir atau bagian yang ketiga itu hubungan dekat. Di sini aspek hubungan dekat di tengah masa dewasa. Yang pertama itu cinta dan pernikahan di tengah umur. Sebuah studi baru-baru ini mengemukakan bahwa kekuasaan pernikahan meningkat pada usia pertengahan. Yang kedua, sarang kosong dan pengisian ulangnya dengan anak-anak. Mereka pergi pasangan suami istri memiliki waktu untuk mengajar minat Kate dari lebih banyak waktu untuk satu sama lain. Hubungan saudara dan persahabatan. Hubungan saudara kandung di masa dewasa mungkin sangat dekat. Kakek nenek mainkan peran penting dalam kehidupan banyak cucu. Banyak orang dewasa menjadi kakek nenek untuk pertama kalinya. Salam usia parubaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.